ada yang dilompat-lompat sehingga tidak merupakan pemahaman yang utuh yang menggambarkan terbitnya atau lahirnya cabang-cabang ilmu filsafat. Tidak apa-apa, dilengkapi. Pak Kukuh. Halo Pak Kukuh. Coba dilengkapi jawabannya Bu Kaniktias. Baik, Prof. Terima kasih. Latar belakang tentang perkembangan adanya. Jangan pakai bahasa yang lain. Pertanyaannya, uraikan latar belakang terbitnya cabang-cabang ilmu filsafat. Jangan pakai istilah yang lain. Latar belakang terbitnya cabang-cabang ilmu filsafat, Prof. Ya. Kalau saya menggunakan adanya ini apa namanya teori paradigmanya dari Thomas Kuhn, Prof. Jadi yang dimana para pemikir-pemikir filsafat itu berparadigma berpikir, ya, misalnya filsafat ilmu periode klasik, Prof. Periode klasik itu ada namanya filsafat alam, seperti filsafat hukum alam. Jadi misalnya dari era Socrates, Thales, Aristoteles, mereka berpikir tentang gejala-gejala alam yang timbul, kemudian menginterpretasikan bahwa ada sebuah hukum di situ, hukum alam, seperti itu, Prof. Kemudian ternyata dari filsafat hukum alam itu ada ketidakpuasan dari para pemikir-pemikir selanjutnya, Prof. Kemudian pada abad sekitar abad 17, abad 18, ada muncul kritikan-kritikan di situ, Prof, yang juga memasuki masa Renaissance. Jadi latar belakang sosiologis dari para pemikir itu kemudian yang tidak puas atas adanya filsafat hukum alam, misalnya, Prof. Kemudian para pemikir itu tidak puas, kemudian mereka berparadigma pada sebuah konsep materialisme dialektika, Prof. Kemudian semua hukum itu harus sifatnya normatif, positif, seperti itu, Prof. Dibuat oleh lembaga yang berwenang karena ketidakpuasan atas ajaran filsafat hukum alam. Tetapi dari ajaran positivisme itu, ya, di abad 17-18 muncul ketidakpuasan lagi, ya, ketika pada saat memasuki abad ke-20, di mana kemudian timbul sebuah filsafat apa yang kita sebut sebagai sociological jurisprudence, Prof, yang memberikan kritik terhadap gagalnya paradigma filsafat positivisme itu. Menurut saya latar belakangnya adalah dari kegagalan paradigma berpikir, kemudian ada ketidakpuasan, kemudian muncul sebuah paradigma baru untuk merespon kegagalan dari paradigma sebelumnya, Prof. Terima kasih. Filsafat itu tidak sulit. Bahasa Jawanya ora angel, tapi ojo dingel-ngel. Ya, jangan disulit-sulitkan. Ojo dingel-ngel. Pertanyaan saya kan gampang. Uraikan latar belakang terbitnya cabang-cabang ilmu filsafat. Saya masih ingat dari Selasa lalu itu contoh saya, kalau BPR nasabahnya cuma 100, ngapain bikin cabang? Ya sudah, dirikan di Trogoma sana, nasabahnya orang sekitar Trogoma selesai. Ngapain bikin cabang di Jombang? Orang nasabahnya di Jombang kau. Tapi BCA yang nasabahnya lebih dari 2 juta orang, tidak mungkin tidak bikin cabang. Orang Papua kalau utang ke BCA harus ke Jakarta, ya harus WEN. Ya. Maka lahirlah cabang-cabang BCA di seluruh Indonesia. Ya. Nah, analog dengan itu, juga cabang-cabang ilmu filsafat. Ya. Analog yang gampang aja. Pak Imam. Siap, Prof. Yang pertama,
Kena asal muasal lahirnya beragam cabang ilmu, cabang filsafat. Yang pertama berangkat dari pengetahuan atau knowledge, itu adalah segala sesuatu yang diketahui. Penelitian tentang ilmu ini adalah penelitian ilmiah. Yang menjadi objek adalah perilaku manusia yang beragam, sehingga lahirlah ilmu sosial atau yang dikenal dengan sebutan sosiologi. Ilmu itu membatasi diri pada sebuah objek yang bisa diverifikasi oleh indera. Segala sesuatu yang tidak diverifikasi oleh indera bukanlah objek ilmu. Itu yang disebut dengan filsafat ilmu. Ilmu filsafat itu mempunyai derajat tersendiri yang membedakan dengan ilmu yang lain. Karena objek ilmu filsafat itu adalah all existent, segala sesuatu yang ada, alam dan isinya. Karena berdasarkan objek forma, berdasarkan perspektifnya masing-masing, maka lahirlah cabang-cabang dari ilmu filsafat. Misalnya logika, itu adalah ilmu filsafat yang mempelajari tentang cara berpikir yang benar. Etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari moral. Estetika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang keindahan. Nah, itu mungkin dari saya, Prof. Terima kasih. Kuliah saya minggu lalu dihafal, tapi tidak tepat untuk jawab pertanyaan saya. Pak Wicaksono, mana Pak Wicaksono? Halo Pak Wicaksono. Coba dijawab. Pagi, Bro. Ini kan gampang sih, Rek. Iya, Bro. Kalau berdasarkan catatan saya, sebenarnya hampir mirip dengan jawabannya Pak Imam. Karena objek dari ilmu filsafat itu adalah segala sesuatu yang ada dan dapat dipelajari, Bro. Kemudian yang dipelajari itu ada ilmu tentang etika misalnya, mengenai perilaku, kemudian terkait dengan keindahan, estetika, kemudian terkait dengan ilmu, maka kemudian lahirlah filsafat ilmu. Demikian, Bro, kalau secara singkatnya, berdasarkan catatan saya, Bro. Coba Pak Zairul. Oke. Sama sebenarnya, Prof, tidak berbeda. Cuman ada perbedaan. Ada Prof Rahmat kemarin menjelaskan tentang perbedaan antara ilmu filsafat ilmu dan ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Ya, terus. Ya. Jadi kalau berangkat dari pertanyaan latar belakang mengapa terjadi pembidangan terhadap Enggak, Pak. Pertanyaan saya uraikan latar belakang lahirnya cabang-cabang ilmu filsafat. Jangan diganti dengan istilah yang lain. Ya, cabang-cabang ilmu filsafat. Nah, cabang-cabang ilmu filsafat ini lahir karena perbedaan cara pandang dari objek filsafat itu sendiri. Ada cara pandang. Maaf, cukup. Nanti akan sama saja dengan yang lain. Oke ya. Kok angel mensirek? Analognya, lek BCA iku nasabai mek satu suwong, nggak usah bikin cabang. Sama dengan analog BPR Mulya Agung di sekitar Telaga Mas. Nasabah mek wong 100, nggak usah bikin cabang di Jombang. Wong nek kono gak ono nasabah. Ya sudah, nggak usah bikin cabang. Adapun BCA membuat cabang di seluruh Indonesia karena nasabahnya banyak. Terbitnya cabang-cabang ilmu filsafat karena objeknya sangat luas. Sudah, itu jawabannya. Ya, jangan jawab yang lain. Terbitnya cabang-cabang ilmu filsafat karena objeknya sangat luas, yaitu all existent, sesuatu yang ada. Ya ayam, ya lombok, ya manusia, ya politik, ya bahasa, ya ekonomi, sembarang pokoknya distudi oleh filsafat. Maka lahir cabang-cabang ilmu filsafat.
Jangan dijawab ke sana kemari. Ini latihan logika. Maka lahir cabang ilmu filsafat yang mempelajari correct thinking, yang mempelajari berpikir yang benar. Pertanyaannya, latar belakang lahirnya cabang-cabang ilmu filsafat, ya itu sing dijawab. Dan itu. Nah, di antara yang banyak tadi, bentar ya, bentar. Padahal sudah tak hafalin yang minggu kemarin itu, karena pasti ditanyakan. Masih salah. Karena tidak mendasar, Mas. Bisa dibaca Kurang ya? mendasar. Bisa dibaca? Dari situ? Buku yang saya tunjukkan ini? Filsafat sosial. Terbaca? Apa judulnya Pak Wicaksono? Ya. Filsafat sosial. Ya. Ya. Ada ilmu sosial, ada filsafat sosial. Ilmu filsafat sosial. Untuk menunjukkan banyak cabang, banyak sekali. Tidak terbatas. Salah satu di antara yang banyak itu adalah ilmu filsafat hukum. Saya ulang. Salah satu di antara yang banyak itu cabang-cabang ilmu filsafat adalah ilmu filsafat hukum. Nanti kalau sudah paham, silahkan menyingkat dengan filsafat hukum saja. Sementara gunakan istilah ilmu filsafat hukum untuk menunjukkan bahwa ilmu filsafat hukum adalah cabang ilmu filsafat yang menstudi norma hukum. Kalau ditinjau hanya semata-mata objek materialnya, maka antara ilmu hukum dan ilmu filsafat hukum itu objeknya sama. Sama-sama norma hukum. Tapi beda. Yang membedakan objek formal. Ya, sudut pandang terhadap objek material itulah yang membedakan ilmu filsafat dan ilmu. Sudut pandang terhadap norma hukum itulah yang membedakan ilmu filsafat hukum dan ilmu hukum. Sehingga, mohon maaf, kalau ada buku yang mengatakan ilmu hukum adalah bagian ilmu filsafat hukum atau sebaliknya, nggak usah dilanjutkan membacanya. Mengapa? Iku sing nulis nggak belajar ilmu filsafat. Paham ya? Mesti nggak logis nanti berikutnya. Ya, nggak usah dilanjutkan. Karena itu pemahamannya salah. Tidak mendasarkan pada cara berpikir ilmu filsafat. Saudara, ini tadi ada yang menjawab. Pak Wicaksono menggunakan kata mirip. Hampir mirip dengan Pak Imam gitu ya, kalau nggak salah. Pak Wicaksono ya. Ya, Prof. Ini sering kita dengar, tapi sesungguhnya mari kita koreksi ya. Sama dengan mirip itu sama nggak? Sama, Prof. Beda, Prof. Konsep sama dengan konsep mirip sama nggak? Beda, Prof. Nah, mirip itu hampir sama. Hampir sama, menyerupai. Hampir sama. Jangan mengatakan hampir nih. Mirip. Mirip itu hampir Hampir sama. Jangan mengatakan hampir Hampir mirip. Dan hampir mirip malah rapot 12. Wong mirip enggak. Paham ya? Ini sering kita dengar itu konsepnya salah. Sama dengan duduk di tepi pantai. Itu sering kita dengar, tapi tepi pantai itu yang mana? Duduk di tepi laut atau duduk di Pantai. Di pantai. Ini sering kita dengar. Ini nggak logis, nggak sadar kita. Kemarin saya sore-sore duduk di tepi pantai. Tepi pantai itu yang mana? Jalan gede apa? Mestinya tepi laut atau pantai. Oke ya. Pelan-pelan diperbaiki bahasanya untuk menunjukkan Anda belajar ilmu filsafat. Oke. Nah, dengan demikian sampai di sini saudara sudah yakin bahwa ilmu filsafat hukum itu berbeda dengan ilmu hukum. Sepakat? Sepakat, Bro. Saya beri ruang untuk membantah. Silakan kalau mau membantah, silakan. Ada yang enggak, Pak, saya enggak sepakat. Silakan, saya beri ruang untuk
mendiskusikan lah, jangan bantah, mendiskusikan. Ayo, silakan. Mohon izin, Prof. Silakan, Pak Imam. Kalau misalnya tingkatan pembelajaran dalam studi ilmu hukum, kalau misalnya di S1 kan ilmu dogmatik. Dogmatik itu artinya apa yang ada dalam sebuah norma yang dipelajari. Yang kedua, dikaji dari teori. Dan yang ketiga, mencari makna atau berpikir secara filosofis kenapa aturan itu harus ada. Apakah ini bukan berarti penjenjangan, Prof? Dalam tanda kutip bahwa yang dipelajari pertama itu adalah dalam disiplin ilmu hukum itu ya ilmu hukum itu sendiri sebagai norma, yang kedua teori hukum, dan yang ketiga adalah filsafat hukum. Jadi menurut saya itu merupakan satu kesatuan untuk memecahkan masalah mulai dari akar, dari hulu sampai ke hilir. Terima kasih, Prof. Persoalan bukan itu. Ya, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Bentar. Saya carikan contoh yang mudah diingat-ingat. Sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Ya, Prof. Mas Setiawan semangat sekali kayaknya pagi ini. Wajahnya cerah. Apa nomor terakhir? Mbak Ika ngobrol sama putrinya. Ujian anakku. Dia diupload Pak Indra di YouTube nggak kerungu suaranya Bu. Saya terbaca dari situ. Buku perburuhan. Saya sedang mencari buku saya pengantar ilmu hukum tapi belum ketemu ya. Ini ini aja saya beri contoh. Terlihat dari situ ya. Siap, Prof. Terlihat ya. Ini yang menulis saya ya. Abdul Rahmat Tudion. Buku ini harganya di toko 65.000 atau sekitar itulah, sekitar itu. Mumpung saya punya mahasiswa S3, rata-rata sudah bekerja, ini saya jual dengan harga 1 juta. Ya, bikin perjanjian, saya dengan Pak Kuku, saya dengan Pak Imam, saya dengan Pak Zairul, dan masing-masing. Ya, ngedol buku rolas, dapat uang 12 juta. Oke? Buat perjanjian. Perjanjian di depan notaris Pak Indra Iswara. Otentik. Pasal 1338 mengatakan apa, Pak Wicaksono? 1338 BW ya maksud saya. Bahwa setiap perjanjian yang oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Baik. Perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Buku kita adol 1 juta. Salah kan kok gelem. Oke? Ya. Ini yang dipelajari kalau kita belajar pada dogma hukum. Ini hukum. Tetapi itu bukan titik kajian ilmu filsafat. Mengapa? Karena kan ilmu filsafat itu berujung pada yang radikal. Kalau namanya hukum itu harus menghormati hak dan kewajiban setiap subjek hukum, setiap manusia. Walaupun Anda mahasiswa saya, itu toh bukan objek kajian untuk tak uri suruh beli buku saya 1 juta. Anda mesti mau karena takut nggak lulus mata kuliah filsafat hukum. Ya kan? Bikin perjanjian di depan Pak Indra sebagai seorang notaris otentik katanya. Mengikat kata Pak Setiawan tadi. Tapi apakah itu hukum? Menurut ilmu hukum itu hukum. Menurut ilmu filsafat itu bukan hukum. Mengapa? Karena tidak menjamin hak setiap orang. Ya, maka hasil kajian ilmu hukum dengan hasil kajian ilmu filsafat sering berbeda. Perhatikan saja. Ada orang tua nyolong itu mencuri ya, mencuri apalah semangka atau apalah sebuah semangka karena dia kehujanan berteduh dekat kebun semangka, kelihatan yang punya kebun tidak ada, ambil 1 semangka dimakan, harganya ya nggak sampai 5.000. Itu mencuri nggak, Pak Zairul Alam?
Mencuri nggak seperti itu? Mencuri ya? Memenuhi formal nggak untuk dihukum? Ya, memenuhi unsur-unsur pencurian. Memenuhi. Sudah nggak usah dipertanyakan lagi. Itu ilmu hukum. Tapi kalau ilmu filsafat hukum, seperti itukah norma pencurian dibuat? Untuk menghukum orang tua yang kehidupan miskin dan niatnya nggak mencuri, niatnya haus untuk makan semangka kebetulan milik orang lain, kan begitu beda ya. Oke. Sehingga kajian ilmu hukum itu sering menghasilkan sesuatu yang berbeda. Maka cara pandangnya hakim dengan cara pandang pengacara sering berbeda. Ya, jadi Pak Imam, kebetulan kita bisa meningkatkan ilmu hukum, mulai dari dogma hukum, teori hukum, filsafat hukum. Kebetulan tiga. Seolah-olah ilmu hukum itu wilayahnya S1, teori hukum wilayah S2, filsafat wilayahnya S3. Kebetulan. Tapi cara pikir seperti itu tidak sepenuhnya betul. Ya. Sejak di PIH, sesungguhnya kita sudah diajari bagaimana berfilsafat ketika kita belajar tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan, katanya Aristoteles. Hukum itu kan tidak sedang meneguhkan sesuatu, tapi yang penting adalah menciptakan keadilan. Pak Setiawan ini usianya berapa sekarang? 35, Bro. 35. Ketika tahun 98 usianya berapa? Masih anak-anak ya? Tahun 98. Iya, Bro. Masih anak-anak ya? Iya. Ya, saya sudah jadi dosen itu. Bukan itu persoalan. Persoalannya adalah di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru itu ABRI, ya sekarang TNI, itu diberi hak 100 di parlemen. Oke? Si utusan. Kalau melihat ilmu hukum, ya itu hukum. Karena itu dalam undang-undang. Jadi nggak usah mikir lagi, itu undang-undang. ABRI berhak atas 100 anggota parlemen. Ya, waktu itu PDI, waktu itu belum ada P-nya, PDI yang berdarah-darah untuk dapat anggota. Itu hanya dapat sekitar 70-an anggotanya. Terus direwangi gak karu-karuan. Ya. Itu adil nggak? TNI paling sekarang kalau dijumlahkan waktu itu ya nggak sampai 2 juta orang. Paling-paling 1 juta lebih sedikit lah. Jumlah TNI. Wakilnya 100. PDI waktu itu belum ada P-nya. MEK diwakili 70 orang. Kampanye kono dicegat gini, kampanye gini cegat kono. Kan waktu itu seperti itu. Ya. Kalau legal formal hukum betul. Tapi kan itu bukan keadilan. Maka menurut ilmu filsafat itu bukan hukum. Ya, sehingga hasil kajian ilmu filsafat hukum itu sering berbeda dengan ilmu hukum. Dengan demikian, kalau ada yang mengatakan ilmu hukum bagian ilmu filsafat atau sebaliknya nggak usah dilanjutkan membacanya. Ya, ini kritik keras saya terhadap orang-orang yang menulis tidak belajar ilmu filsafat. Sepakat ya? Baik, terima kasih Pak Imam. Ada yang lain? Mohon izin, Prof. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih. Nah, kemarin lalu saya membaca tentang ini, Prof. Sistematika Filsafat Hukum, karyanya Prof. Dr. Edewa Gede Atmaja ini. Nah, di situ ada beberapa poin yang mengatakan memang filsafat hukum dan ilmu hukum itu kalau dipresentasikan dari 5 orang, hanya 1 yang mengatakan berbeda. Nah, menariknya adalah yang mengatakan bahwa filsafat hukum dan ilmu hukum itu bagian, maksudnya filsafat hukum itu bagian dari ilmu hukum atau masuk ke ranah ilmu hukum, itu adalah Hanawansky. Nah, apakah ini memang kan dalam
konsepnya Hanameski itu mengatakan bahwa ilmu hukum itu mencakup juga tentang norma hukum, sosiologi hukum, dan filsafat hukum. Seperti itu, Prof. Mohon pencerahannya. Ya, ada memang pandangan-pandangan seperti itu. Itu tidak lepas dari pandangan-pandangan tentang perbedaan tentang ilmu hukum sebagai ilmu. Ya, saya nanti mestinya akan sampai ke sana, tapi kita saja dulu. Banyak orang mempertanyakan tentang keilmuan hukum sebagai ilmu. Dari mana berangkatnya? Saudara sudah tahu hari Selasa lalu bahwa objek ilmu itu harus sesuatu yang bisa diverifikasi oleh indera. Kata buaya, sapi, orang, cara orang berpakaian, cara orang mencari keuntungan, dan seterusnya. Itu semua bisa diverifikasi oleh panca indera, sehingga ujungnya objektif. Norma hukum itu ternyata tidak bisa diverifikasi oleh indera. Saya katakan, ketika baru cerai dari Saiful Jamil, Persik itu nggak kelihatan kalau jalan bawa dia janda. Ya kan? Karena lekatan status janda kepada Persik ketika cerai dari Saiful Jamil itu adalah norma hukum. Pak Ahmad bisa menyaksikan saya membayar uang kepada Pak Wicaksono ketika saya membeli buku Pak Wicaksono. Bisa melihat. Saya membayar Pak Wicaksono membayar buku, serahkan buku pada saya, bisa melihat konkret perjanjiannya. Tapi Bapak tidak bisa melihat hubungan hukum saya dengan Pak Wicaksono. Kenapa? Karena lekatan norma itu abstrak. Bapak sekarang berstatus sebagai mahasiswa S3 Fakultas Hukum Brawijaya. Kan Bapak kalau di jalan-jalan tidak kelihatan status itu. Tapi kan itu melekat pada Bapak. Nah, karena fakta itu, maka kemudian ada orang berpendapat bahwa ilmu hukum itu sesungguhnya bukan ilmu. Tapi cukup pengetahuan hukum. Maka orang-orang barat mengatakan jurisprudence, bukan legal science. Ya, walaupun ada satu yang mengatakan legal science, tapi sebagian besar mengatakan jurisprudence, pengetahuan hukum, bukan ilmu hukum. Not legal science. Nah, karena cara pandang seperti itu, maka ahli hukum itu, apa ya, kalau sekarang penggambarannya sumpek. Nah, aku belajar tidak lebih mudah daripada ilmu-ilmu yang lain, ternyata ilmu saya tidak diakui sebagai ilmu. Nah, karena menghadapi fakta itu, maka kemudian orang mencoba mengempiriskan. Ya, mencoba mengempiriskan. Yaitu perilaku manusia yang dipedomani oleh hukum. Orang tidak boleh mencuri, banyak orang mencuri. Orang harus bayar pajak, tidak bayar pajak. Orang harus pakai masker, banyak nggak pakai masker. Orang harus pakai helm, banyak pakai helm. Dan seterusnya. Itu perilaku orang ketika dipedomani oleh hukum. Kalau cara Bapak berpakaian kan tidak ada pedomannya. Apakah hari ini mau pakai baju batik? Apakah hari ini mau pakai baju yang lain? Silakan aja, tidak ada pedomannya. Tetapi untuk hal-hal tertentu ada pedomannya. Pak Jairul ini mau jadi profesor, ya sekolah doktor dulu. Naik jadi lektor, naik jadi lektor kepala, jadi profesor. Nggak boleh, aku pokok usul langsung dari profesor. Nggak boleh, ada pedomannya. Nah, menghadapi fakta itu, orang mencoba mengempiriskan. Maka kemudian orang memaksakan diri, lahirlah ilmu hukum empiris yang berangkat dari penelitian hukum empiris. Ini salahnya mulai dari sini ini, ya. Salahnya mulai dari sini ini. Menghadapi fakta bahwa ilmu hukum itu objeknya tidak empiris, maka orang mencoba mengempiriskan, jadi melihat perilaku orang yang dipedomani oleh hukum. Nggak bayar pajak,
nggak pakai helm, nggak pakai masker, nyolong, korupsi, dan lain-lain. Ya, itu semua pedoman hukum ada. Nah, ketika itu ada, mereka beranggapan itu sebagai jawaban atas, iki lo aku juga empiris, gitu loh. Aku ini juga empiris. Buktinya itu ada orang nyolong, ada orang nggak bayar pajak. Sehingga tampak seolah-olah lahir cabang ilmu hukum empiris. Berangkat dari penelitian hukum empiris. Mereka lupa bahwa kalau orang belajar perilaku, ya, mereka lupa kalau orang belajar perilaku berarti belajar ilmu apa, Pak Jairul? Kalau orang belajar perilaku itu belajar apa? Sosiologi. Ilmu sosial, ilmu sosial atau sosiologi. Perilaku apapun asal itu dilakukan oleh orang itu harus bagian ilmu sosial. Perilaku orang berpakaian, perilaku orang makan, perilaku orang belajar, terus macam-macam. Termasuk perilaku orang ketika menaati perintah hukum. Melahirkan cabang ilmu baru yang namanya sosiologi hukum. Profesor Sacipto Raharjo itu mbahnya sosiologi mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian ilmu sosial atau sosiologi. Selesai sudah. Kalau ilmu sosiologi hukum bagian ilmu sosial, di mana letak penelitian hukum empiris? Tidak punya letak. Ya, tidak punya letak. Itu adalah penelitian sosial terhadap perilaku manusia yang dipedomani oleh hukum. Mas Zairul ya, nanti kalau bimbing dengan saya, jangan izinkan mahasiswa menggunakan istilah penelitian hukum empiris. Mengapa enggak? Karena itu salah, Pak. Konsep itu faktanya tidak ada. Prof, mohon izin Prof. Kalau ada yang mengatakan bahwa hukum itu sifatnya adalah inter dan multidisipliner, apabila digabung dengan ilmu yang satu akan menjadi ilmu hukum. Contoh yang panjenengan barusan menjelaskan, ilmu sosiologi, ilmu hukum. Ilmu sosiologi hukum itu cabang ilmu hukum. Ilmu hukum, ilmu pertanian, itu bagian dari ilmu hukum. Hukum dan antropologi, itu bagian dari ilmu hukum. Sehingga belajar hukum itu harus ada 3 tingkatan. Yang pertama, ilmu hukum tentang norma, ilmu hukum tentang pengertian, Normwissenschaft, Tatsatzwissenschaft, dan ilmu tentang kenyataan hukum. Itu gimana terkait pendapat seperti itu, Prof? These are very old opinions. Ya, these are a very old opinion. Itu pendapat kuno. Ya, yang sudah banyak ditinggalkan. Bahwa ilmu hukum itu ilmu tentang norma, ilmu tentang kenyataan, ilmu tentang pengertian. Itu sudah ditinggalkan. Yang tidak tepat itu adalah ilmu tentang kenyataan. Kenapa tidak tepat? Karena ilmu tentang kenyataan itu menjadi objeknya ilmu sosial. Maka tadi saya ulang ya. Nanti di akhir kuliah, Anda boleh tidak sependapat dengan yang saya sampaikan. Silakan aja. Tetapi ikuti dulu jalan pikiran ini sampai Anda paham. Ini tadi saya menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad, tapi oke saya lanjutkan dulu ya. Saya mau tanya dulu. Ini sekarang sedang musim mangga. Pak Imam, sebutkan salah satu jenis mangga. Mangga mana lagi? Mana lagi? Oke. Pak Gugup, sebutkan salah satu jenis mangga. Aromanis, Prof. Aromanis, Pak Jairul. Mangga gadung. Mangga gadung, Pak Ahmad. Mangga golek, Prof. Mangga golek, bukan golek mangga loh ya.
Pak Wicaksono. Sama tadi mau menjawab golek tadi, Prof. Oh, jenisnya banyak madani kancane iki Pak Wicaksono. Jenisnya kan akeh. Ini 200 ini mau mengidentifikasi jenis mangga. Ya. Ada mangga apa? Mangga gadung. Mangga Indramayu. Dan lain-lain. Mangga tadi ada unsur yang sama nggak? Ada. Nama, ya, ono telok, ono kulit, ono dagingnya kan? Jadi, yang beda kan cuma spesifikasinya aja. Benar ya. Biar ngerti. Ini kalau ini nggak ngerti kok. Ini kelihatan Pak dari situ Pak. Kelihatan? Durian. Ini mangga apa Pak? Durian. Durian, Rob. Bertanya ini mangga apa Pak? Bukan mangga. Bukan mangga, ya? Bukan mangga. Bukan mangga. Jadi saudara ya, mau nggak macam-macam sampai puluhan atau ratusan. Ketika saya tunjukkan kepada saudara buah durian, jangan mengatakan mangga berduri. Oke? Siap. Ada perilaku manusia, perilakunya berpakaian, perilakunya belajar, perilakunya makan, perilakunya tidur, macam-macam. Oke, melahirkan cabang-cabang ilmu sosial. Demikian juga hukum pidana. Ada hukum pidana, hukum perdata, hukum macam-macam. Ketika saya tunjukkan sosiologi hukum, ini bagian dari hukum apa? Hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum perburuan, hukum macam-macam. Saya tunjukkan kepada saudara tentang sosiologi hukum. Bagian dari hukum apa? Jawabannya apa? Tadi loh, yang soal mangga, soal durian tadi loh. Jawabannya apa? Bukan ilmu hukum. Jawabannya bukan ilmu hukum. Gitu. Iya toh? Bukan ilmu hukum. Ketika belajar hukum perdata, masuk ilmu hukum. Belajar hukum pidana, masuk ilmu hukum. Ketika ditunjukkan perilaku yang berkaitan dengan kewajiban hukum, sosiologi hukum, ini hukum apa? Bukan ilmu hukum. Iya kan? Nah, saudara, berpikir seperti ini sulitnya apa? Ya, sulitnya apa? Ya, nah kita ini kan terlanjur nek wong barat itu yes kan begitu. Ini budaya inferior ini ditinggalkan, saudara. Ya, budaya inferior ini banyak harus ditinggalkan. Jadi kalau ada penulis barat mengatakan ilmu hukum mencakup filsafat hukum, ya nggak usah diwoco. Ya, Pak Ahmad ya, itu loh yang mau saya jawab. Berpikir seperti ini sulitnya apa? Kalau kita berangkat dari ilmu filsafat, menurun pada filsafat ilmu, apa susahnya membedakan antara ilmu hukum dan yang bukan ilmu hukum? Sehingga saudara, saya punya kegeraman ilmiah. Punya kegeraman ilmiah. Kenapa orang masih bertahan dengan istilah penelitian hukum empiris? Penelitian hukum empiris itu di apa? Coba saya tanya. Coba, Pak Imam, penelitian hukum empiris yang dilakukan apa? Kalau saudara melakukan penelitian hukum empiris yang Anda lakukan apa? Pendekatan perilaku terhadap hukum. Jadi, cukup, Pak. Anda meneliti perilaku. Oke? Siap, Prof. Saya ulang, ilmu dibedakan atas apa, Pak Imam? Atas objek material dan objek forma. Objek material. Perilaku dengan norma itu sama nggak? Beda, Bro. Beda. Jadi kalau Anda studi perilaku, jangan mengatakan ilmu hukum. Salah. Ilmu hukum itu hanya ilmu atas
sesuatu yang berobjekkan norma hukum. Sepakat nggak? Mungkin dalam hal ini sepakat, Prof. Tapi ada kelanjutannya, bagaimana mungkin norma itu tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat? Karena ada hukum itu bukan norma, tapi perilaku yang sudah jadi pedoman dan hidup di masyarakat. Itu mungkin asal muasal. Ya, itu sama dengan gini, Pak. Dokter di semester pertama studi tangan, ya, mempelajari tangan. Oke? Bagaimana mungkin Pak kita studi tangan kalau tangannya nggak digerakkan? Nah, nek tangannya gerak ya nggak bisa disudi nih, mancal-mancal nanti orangnya. Ya, bahwa interdisipliner oke, tidak masalah. Tetapi kalau Anda sudah sepakat berdasarkan filsafat ilmu itu dibedakan atas objeknya, maka jangan serakah dong. Ilmu hukum itu haruslah hanya terhadap ilmu yang berobjekkan norma. Sehingga nyinaoni norma jangan disebut ilmu hukum. Oke? Siap, Prof. Politik hukum, bagian politik. Sosiologi hukum, bagian sosiologi. Oke? Nah, dengan demikian, saudara, budaya inferior tinggalkan. Ya. Kalau Anda belajar di jalur ini, nek ono sing ngomong filsafat bagian ilmu hukum, nggak usah dibaca. Pak Zairul sepakat atau membantah? Ini saya lihat sorot matanya membantah ini. Ya. Oke? Silakan kalau mau berpendapat. Prof, izin bertanya, Prof. Nah, silakan Pak Wicaksono. Kalau begitu kaitannya hukum filsafat tadi, karena untuk menjawab filsafatnya berpikir atau mencari yang keadilan ya, Prof, mengenai hak dan sebagainya. Lalu hubungannya dengan misalnya teorinya M. Friedman, Prof, terkait dengan efektivitas hukum. Apakah kemudian efektivitas hukumnya teorinya M. Friedman ini tidak bisa dipakai dalam filsafat hukum, Prof? Bukan begitu, Pak. Ya. Salah satu bagian ilmu sosial itu adalah mempelajari efektivitas keberlakuan hukum. Ya, misalnya orang wajib pakai masker. Ternyata di pasar-pasar banyak orang pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Satu, apa hukumnya salah? Hukumnya tidak salah. Benar, ini law itu social engineering. Ya, kenapa? Karena kultur, Pak. Karena kultur. Mereka memandang pakai masker itu tidak lebih merupakan kewajiban. Mereka belum sadar bahwa memakai masker itu menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan orang lain. Ini kesadaran ini sulit ditimbulkan. Jadi kalau bicara tentang Friedman itu berlaku kalau berbicara sosiologi hukum. Efektivitas hukum itu kan keberlakuan hukum berdasarkan perilaku. Ya, Bapak pergi ke pasar, ada peraturan hukum wajib pakai masker. Hanya nggak pakai masker kan? Ya, itu kan perilaku. Maka itu berkaitan dengan studi sosiologi hukum. Tidak masalah kalau tidak masalah. Ya, itu tidak bersinggungan dengan kecabangan ilmu filsafat. Oke, nanti dilanjutkan minggu depan ya. Pokoknya gantiannya nengko sih. Mulai ngajari saudara-saudara sekalian, ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian empirik dan normatif. Balik maneh, gitu ya. Balik maneh. Karena yang selama ini yang saya ajarkan sebagai pengampu medpen hukum, ya begitu, Prof. Buku-buku yang ada dari berbagai literatur. Yang dibaca jangan yang salah, yang dibaca yang betul aja. Siap, Prof. Bahkan itu dibuat sebagai pedoman, Prof. Pedoman, di buku pedoman. Ya, di Fakultas Hukum Brawijaya ada seperti itu, penelitian sosiolegal namanya sekarang, Prof. Apalagi bisa perhatikan, kalau sosiolegal betul, artinya penelitian sosial yang dilandaskan pada keberlakuan hukum itu betul. Itu yang menyusun saya, Pak. Penelitian hukum dan sosiolegal itu betul. Tapi kalau disebut penelitian hukum dan penelitian hukum empiris itu salah.
Itu sama dengan ketika Anda disodori durian, Anda katakan ini mangga berduri. Loh, ini bukan mangga. Tetapi apa? Durian. Oke, sampai minggu depan ya. Kembali lagi, Prof. Sampai minggu depannya. Siap. Ini anak saya marah-marah. Sudah jadi jam 9 tadi mau. Siap, Prof. Siap. Makasih, Prof. Prof. Matur nuwun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi